Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Magdalena Utoboro dengan NIM 2103020113, kelas 1C, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku Introduction to Sociology yang ketiga. Buku ini telah saya review. Buku ini ditulis oleh seorang Jerry Humdoda, diterbitkan di Debut University pada Juni 2025 dengan tebal 292 halaman. Buku ini berisikan pada bab 1 tentang pengantar sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Meskipun istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh seorang filsuf sosial di Perancis, yaitu Auguste Comte. Dia disiplin, lebih tegas, dan didirikan ahli teori seperti Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber. Sebelum melangkah lebih jauh, maka konsep masyarakat dan budaya adalah pusat dalam sosiologi. Konsep akan dibahas nanti dalam beberapa detail dan tampaknya tepat untuk membantu siswa maupun para guru dalam membedakan antara dua konsep penting, yaitu masyarakat dan budaya. Budaya adalah cara hidup bersama yang dimiliki sekelompok orang yang tinggal bersama. Dengan demikian, sosiologi secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari jenis-jenis fenomena sosial seperti struktur dan fungsi masyarakat. 2. Sistem, kompleksitas, dan isi dari perilaku sosial manusia. 3. Dasar-dasar kehidupan sosial manusia. 4. Interaksi manusia dengan lingkungan luar. 5. Pentingnya interaksi sosial untuk perkembangan manusia. Dan 6. Manusia, dunia sosial yang mempengaruhi kita. Definisi sosiologi tersebut lebih formal. Ilmu sosial yang mempelajari proses dan pola interaksi individu dan kelompok manusia mengenai bentuk-bentuk organisasi kelompok sosial yang berhubungan antar mereka dan pengaruh kelompok pada perilaku individu, dan sebaliknya interaksi antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat yang tertarik untuk mempelajari hubungan sosial antara orang dalam konteks kelompok. Sosiologi tertarik bagaimana kita sebagai manusia berinteraksi satu sama lain, pola interaksi sosial, hukum dan prinsip yang mengatur hubungan dan interaksi sosial tersebut. Hubungan antara sosiologi dan disiplin. Sosiologi menempati posisi penting di antara disiplin dan ilmu yang disebut sebagai ilmu-ilmu sosial. Sosiologi meliputi antropologi, psikologi, ekonomis, ilmu politik, sejarah, dan kemanusiaan geografi. Disiplin terkadang disebut sebagai ilmu perilaku karena mereka mempelajari prinsip yang mengatur perilaku sosial manusia. Sosiologi mirip dengan semua ilmu lain yang menggunakan metode ilmiah dan tujuan utama dalam memproduksi pengetahuan ilmiah. Sosiologi adalah terkait dengan ilmu-ilmu sosial dan perilaku lainnya dalam semua di antara yang memiliki pengertian mengenai sebuah sosiologi itu seperti apa. Fenomena sosial dan bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur alam semesta dan keadaan sosial. Bab kedua, masyarakat dan budaya. Masyarakat seperti yang disebutkan sebelumnya berasal dari kata socius, istilah secara langsung, berarti asosiasi, kebersamaan, suka berteman, atau sekedar kehidupan kelompok. Konsep masyarakat mengacu pada pengelompokan yang relatif besar atau kolektivitas orang-orang yang berbagai lebih atau kurang umum dan budaya yang berbeda menempati wilayah geografis tertentu, lokalitas, dan perasaan identitas atau kepemilikan yang memiliki semua pengaturan sosial yang diperlukan atau sindiran untuk menopang dirinya sendiri. Konseptualisasi masyarakat di berbagai tingkat. Dalam arti umum, bahwa pada tingkat abstrak semua orang di bumi dapat dianggap sebagai masyarakat. Bumi adalah sebuah wilayah bersama untuk seluruh orang-orang di dunia ini. Semua orang di bumi berbagai asal yang sama, penghuni planet umum, memiliki kesamaan, kesatuan, biografi,
psikologis, dan tunjukkan dasar yang serupa minat, keinginan, dan ketakutan yang sedang menuju pada takdir yang telah ditentukan. Tentang masyarakat Eropa, masyarakat Afrika, masyarakat Asia, masyarakat Latin, masyarakat Amerika, dan masyarakat lain-lain, karena masing-masing di dunia ini berbagai wilayah tersendiri, historis pengalaman, budaya bersama, dan sebagainya. Konsep kebudayaan. Kesalahpahaman tentang istilah budaya termasuk orang-orang yang di dunia barat menggunakan istilah budaya dalam arti bahwa beberapa orang lebih berbudaya daripada orang lain, dan pada dasarnya dari ide yang terkait dengan akar kata dari istilah budaya, yaitu kultur dalam bahasa Jerman yang mengacu pada peradaban. Ketika seseorang dikatakan menjadi berbudaya, dia dikatakan beradab. Untuk sosiolog dan antropologi, budaya mencakup lebih dari sekedar kehalusan rasa, kecanggihan, pendidikan, dan apresiasi terhadap seni rupa. Karakteristik dasar kebudayaan. 1. Budaya itu organik dan superorganik. 2. Budaya terbuka dan terselubung. 3. Budaya eksplisit dan implisit. 4. Budaya itu ideal dan manifest. Yang kelima, budaya stabil namun berubah. 6. Budaya dibagikan dan dipelajari. 7. Budaya adalah simbolik. Variabilitas dan penjelasan budaya tersebut merupakan keragaman budaya yang mengacu pada lintas masyarakat dan tempat, karena ada yang berbeda masyarakat, ada budaya yang berbeda. Keanekaragaman budaya manusia itu sangat luar biasa. Bab 3. Sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana membuat seseorang menjadi sosial dan manusia seutuhnya. Atau lebih tepatnya adalah sebuah proses di mana individu belajar dan dilatih dalam norma dasar nilai, keyakinan, keterampilan, sikap, cara melakukan dan bertindak sesuai dengan situasi sosial tertentu. Kelompok atau masyarakat ini adalah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Tujuan sosialisasi adalah membekalinya dengan nilai-nilai dasar, norma, keterampilan, dan lain sebagainya, sehingga manusia tersebut berperilaku dan bertindak dengan benar dalam kelompok sosial tempat di mana dia berada. Tujuan spesifik dari sosialisasi adalah menanamkan disiplin dasar dengan menahan diri seorang, bahkan orang dewasa, dari kepuasannya sendiri. Menanamkan aspirasi untuk mengajarkan peran sosial, untuk mengajarkan keterampilan, untuk mengajarkan kesesuaian dengan norma, dan untuk menciptakan pribadi yang dapat diterima dan konstruktif identitas. Resosialisasi dan desosialisasi. Resosialisasi menandakan perubahan yang cepat dan lebih mendasar dalam kehidupan dewasa. Perubahan ini menuntut pengabaian dari satu jalan hidup dengan yang baru. Sedangkan desosialisasi biasanya mendahului sosialisasi ulang. Desosialisasi mengacu pada pengupasan individu dari mantan mereka, gaya hidup, keyakinan, nilai, serta sikap, sehingga mereka dapat mengambil sebagian dari seluruhnya gaya hidup baru, sikap, dan nilai-nilai. Bab 4. Organisasi sosial dan sosial interaksi. Manusia adalah makhluk sosial, hewan secara alami, dan apa yang kita lakukan atau katakan adalah berhubungan dengan lingkungan sosial. Hidup sebagai manusia makhluk memiliki makna dalam hubungan yang terorganisir. Meskipun kami memiliki kapasitas untuk privasi, tidak ada yang bisa menikmati dirinya sendiri secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu tanpa merugikan diri sendiri. Dengan organisasi sosial, kita mengacu pada pola hubungan individu dan kelompok, serta istilah organisasi menandakan pengaturan teknis pada bagian secara keseluruhan. Secara khusus, sosiolog tertarik untuk menemukan dan menganalisis hubungan pribadi dan kelompok yang mempengaruhi perilaku individu dan institusi sosial. Bagaimana orang dan kelompok berhubungan satu sama lain. Bagaimana orang mengatur diri mereka sendiri dalam berbagai situasi sosial, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Hubungan sosial yang sering terjadi di mana mereka berperilaku dan terorganisir. Bagaimana hubungan sosial itu dipertahankan dan bagaimana mereka menurunkan atau hancur dari interaksi sosial dan sosial hubungan.
Masyarakat adalah produk dari tindakan individu. Dapat mengatakan bahwa masyarakat adalah representasi dari perilaku kolektif. Individu adalah produk dari keputusan yang dibuat, kapan dan bagaimana dengan siapa mereka akan berinteraksi. Jenis utama dari fungsi sosial institusi 1. Institusi ekonomi, politik dan hukum, lembaga keagamaan, keluarga yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, hubungan sosial yang diciptakan oleh keturunan dan pernikahan. Yang terakhir, institusi pendidikan yang berhubungan dengan kebutuhan untuk melatih seorang individu dalam peran, nilai, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan lain-lain. Bab 5. Proses sosial. Proses sosial tertentu berulang-ulang terus-menerus terbentuk pola dalam sistem sosial yang terjadi sebagai individu, kelompok, dan masyarakat atau negara yang berinteraksi satu sama lain. Proses sosial dapat dimanifestasikan dalam beberapa cara. Secara umum, ada 5 mode sosial proses, yaitu persaingan, konflik, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Persaingan atau kompetisi itu adalah proses sosial tampaknya lebih diucapkan daripada yang lain. Nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari, pertemuan antar pribadi, serta di dunia global situasi. Kompetisi adalah proses di mana individu, kelompok, masyarakat, dan negara menjadi aktif upaya untuk menang, untuk mendapatkan bagian mereka dari yang terbatas. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama adalah proses sosial di mana orang-orang bergabung tangan untuk mencapai tujuan bersama. Konflik dalam proses persaingan untuk kekuasaan dan sumber daya. Konflik pasti akan terjadi. Konflik melibatkan ketidaksepakatan dan ketidakharmonisan yang diakibatkan dari berbagai perbedaan ideologi, standar hidup, dan faktor sosial lainnya. Akomodasi. Akomodasi memutuskan untuk secara sadar menghindari sumber konflik sehingga mencapai kesepakatan untuk hidup menerima satu sama lain dan hidup berdampingan dengan relatif damai dan menghindari konflik terbuka. Akomodasi adalah sosial proses di mana orang mencoba untuk menerima satu sama lain dan menghindari sumber konflik untuk hidup yang berdamai. Asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial di mana kelompok individu belajar dan menerima nilai, norma, dan lain sebagainya dalam grup lain dan terkadang menjadi identik dengan kelompok dominan. Stratifikasi sosial adalah salah satu hasil dari proses sosial yang terjadi secara terus-menerus di setiap masyarakat, tersegmentasi ke dalam hierarki yang berbeda. Beberapa ciri dalam perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial terjadi setiap hari. Tidak dapat ada masyarakat yang statis dan tidak berubah. Pengaruh perubahan di satu bidang dapat berdampak pada bidang lain yang terkait. Perubahan sosial memiliki tingkat yang lebih cepat atau lambat. Bab 6. Tinjauan sosial dan patologi. Istilah patologi adalah kata Yunani yang terdiri dari pathos dan logo. Secara harfiah berarti studi tentang penyakit dan proses penyakit. Untuk menyatakan bahwa beberapa masalah sosial adalah sifatnya universal, berarti terjadi di mana-mana di semua masyarakat. Semua masyarakat sebagai antropolog berpendapat bahwa semua manusia berbagai psikologis yang sama masalah dan karena itu mereka memiliki lebih atau kurang serupa minat dasar. Meskipun mereka memiliki lebih atau kurangnya tersebut bervariasi dalam hal skala. Masyarakat menghadapi masalah seperti kenakalan remaja, perceraian, dan lain sebagainya. Itu merupakan pencemaran lingkungan. Survei dari beberapa masalah sosial di Ethiopia. Ethiopia mencerminkan diri sebagai sejarah panjang keterbelakangan negara, keterbelakangan sosial budaya, rendahnya tingkat ilmu dan pengetahuan dan teknologi perkembangan, kurangnya tata kelola dan politik yang baik dan ketidakstabilan, kondisi alam yang tidak terkendali seperti kekeringan, kelaparan, ketidakcocokan antara berkembang pesat kependudukan dan pembangunan ekonomi dan urbanisasi pertumbuhan ekonomi. Bab 7. Metode pekerjaan sosial dan
profesional kesehatan sebagai ganti agen. Pekerjaan sosial adalah disiplin profesional dalam kerangka program dan layanan kesejahteraan sosial dirancang untuk membantu orang dalam meningkatkan kualitas kehidupan mereka dan hubungan sosial mereka. Layanan kepada individu dalam kinerja mereka, berbagai peran dan hubungan. Memberikan bantuan kepada individu, kelompok atau masyarakat ketika menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan kapasitas mereka. Menghindari faktor negatif yang mempengaruhi perkembangan. Melepaskan potensi dalam individu, perkembangan kapasitas untuk mengelola milik sendiri kehidupan. Pembenaran untuk pekerjaan sosial adalah bahwa kompleksitas kehidupan modern membuat individu semakin membentuk etika profesional bidang pekerjaan sosial dan melibatkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Keyakinan akan nilai dan martabat manusia. 2. Menghormati orang. 3. Arahkan diri. 4. Menerima dan menghargai ide dan keyakinan sistem orang. 4. Bekerja sama dengan orang lain. 5. Dedikasi terhadap martabat manusia. 6. Menghormati dan memahami keunikan di setiap orang dan nilai-nilai klien dalam sistem tersebut. Metode pekerjaan sosial dimaksudkan sebagai cara, sarana, dan teknik yang digunakan pekerjaan sosial dan dinas pekerjaan sosial melaksanakan tugas. Dia adalah cara kerja sosial yang paling efektif dan dikenal sebagai kerja sosial adalah bekerja dengan individu, bekerja dengan kelompok, dan bekerja dengan komunitas atau kerja berbasis komunitas. Aksi sosial dan pekerjaan sosial adalah konsep yang terkait, merujuk pada tindakan atau pekerjaan apapun yang bertujuan untuk menghasilkan positif perubahan yang diinginkan dalam kehidupan orang-orang, dan individu sosial atau komunitas mungkin menemukan diri mereka sendiri dalam sengaja, jenis ketegangan, psikologi, keadaan sulit, dan dipengaruhi oleh kekuatan di luar kapasitas mereka. Sekian dan terima kasih.